Reinkarnasi Kaisar Iblis Abadi. Bab 1141. Bagaimana ini bisa terjadi? Ekspresi Jasmine 100 kali lebih terkejut daripada ekspresi Xiao Chen. Bagaimanapun, dia adalah seseorang yang pernah berada di dunia para dewa. Meskipun statusnya relatif rendah, dia mengikuti dewa leluhur Chen Yuan, jadi wawasannya tidak terlalu sempit. Tetapi dia belum pernah melihat harta karun yang luar biasa seperti Chaos Green Lotus. Menciptakan sesuatu dari ketiadaan sangat bertentangan dengan akal sehat. Kuncinya adalah bahwa yang tercipta adalah ramuan obat dan ramuan mujarab berharga yang sulit ditemukan bahkan di dunia suci. Mendeguk. Kilin kecil mengepakkan sayapnya dan terbang ke hutan obat. Ia mulai menghirup aroma obat dengan rakus dan berguling-guling di hutan, tampak sangat bahagia. Seharusnya tidak apa-apa. Dengan adanya Chaos Green Lotus di sekitarnya, kilin kecil tampak gembira dan enggan pergi. Xiao Zhu, aku serahkan kilin kecil itu padamu. Panggil saja aku kalau kau butuh sesuatu. Kata Xiao Chen. Ya. Ling Xiaozu berlari menuju kilin kecil dengan gembira. Hei, apa kau mau pergi ke klan Chen? Jasmine tiba-tiba berkata pada Xiao Chen. Klan Chen. Xiao Chen tertegun sejenak, lalu dia menyadari bahwa Jasmine merujuk pada keluarga Chen Yuan dan Chen Xin. Klan Chen adalah ras yang sangat istimewa. Meskipun mereka bukan bagian dari klan kekaisaran, mereka memiliki fondasi yang kuat. Chen Yuan bukanlah orang terkuat di klan Chen. Kata Jasmine. Bukankah kau selalu membicarakan dewa leluhur? Kenapa kau memanggilnya dengan namanya setelah dia meninggal? Xiao Chen tertawa. Itu namanya kagum. Setengah hormat, setengah takut. Jasmine berkata dengan tenang, kau tahu, baik aku maupun yang disebut Raja Surgawi itu tidak bermarga Chen, dan kami bukan dari keluarga Chen. Chen Yuan hanya memanfaatkan kami, jadi dia tidak peduli berapa banyak korban yang kami derita. Aku bisa melihatnya. Kata Xiao Chen, tapi apa yang ingin kau katakan? Yang ingin kukatakan adalah hubungan kita dengan Chen Yuan tidak sekuat yang kau kira. Dia Raja Dewa, dan dia didukung oleh keluarga Chen yang kuat, tapi dia merekrut orang-orang seperti kita yang kultivasinya tidak tinggi. Kau tahu apa artinya ini? Tanya Jasmine. Xiao Chen ragu sejenak setelah mendengar ini. Memang, selama masa kejayaan Jasmine, ia hanya berada di alam Kaisar Surgawi di alam abadi, yang setara dengan alam Dao Yuan, langkah pertama untuk mencapai Dao di alam dewa. Ia hampir merupakan orang terendah di alam dewa. Adapun para Raja Surgawi itu, kekuatan mereka bahkan lebih lemah dan mereka bahkan tidak dapat mencapai alam Kaisar Surgawi. Secara logika, dengan sarana dan latar belakang Chen Yuan, akan mudah baginya untuk merekrut penjahat yang telah mencapai langkah pencerahan kedua dan ketiga. Chen Yuan sangat ambisius, namun sangat berhati-hati. Dia tidak akan menoleransi risiko apapun dalam rencananya. Jadi, dia sengaja merekrut beberapa dari kita, orang luar dengan kultivasi rendah, untuk bekerja untuknya, agar dia bisa mempertahankan kendali penuh. Jasmine mendesah. Setelah kita tidak lagi berguna, aku khawatir dia akan menghabisi kita secara pribadi, tanpa meninggalkan jejak. Sebelum Xiao Chen, alam abadi bahkan tidak memiliki alam Kaisar Surgawi. Oleh karena itu, merekrut beberapa orang di alam Dao Yuan saja sudah cukup untuk menyapu bersih dunia peri dan mengurangi risiko seminimal mungkin. Dari sudut pandang orang yang ambisius, itu memang masuk akal. Xiao Chen mengangguk, tapi keberadaanmu tampak agak istimewa. Tidak ada yang istimewa. Aku hanya subjek uji yang dia gunakan untuk bereksperimen dengan catatan tertinggi kelupaan. Kata Jasmine merendahkan diri. Dia mendapatkan catatan tertinggi kelupaan, tapi dia tidak berani mempraktikannya sendiri, jadi dia memintaku untuk bereksperimen atas namanya. Ini sangat berbeda dari apa yang kau katakan sebelumnya. Xiao Chen berkata dengan tenang, mengapa kau tiba-tiba mengubah sikapmu? Karena aku tidak percaya padamu sebelumnya. Kata Jasmine tanpa ekspresi. Oh, apakah kau mulai mempercayaiku sekarang? Xiao Chen mencibir. Jasmine terdiam beberapa saat setelah mendengar ini. Setelah beberapa saat, ia berkata dengan tulus, aku ingin hidup. Saya ingin hidup. 5 kata sederhana ini, 5 kata paling tenang, mengungkapkan keinginan terdalam Jasmine. Setelah ditangkap oleh Xiao Chen, dia tidak setenang kelihatannya, dan sebenarnya sedang menderita di dalam. Dia takut Xiao Chen akan membunuhnya kapan saja setelah memanfaatkannya. Namun terakhir kali, Xiao Chen mengatakan kepadanya bahwa jika dia ingin bertahan hidup, dia harus taat hukum, yang memberinya secercah harapan untuk bertahan hidup. Dia merasa Xiao Chen bukanlah orang yang mudah mengingkari janjinya. Selama dia bekerja sama dengan Xiao Chen mungkin benar-benar akan melepaskannya. Setiap orang mempunyai keinginan untuk bertahan hidup, dan keinginan itu menjadi sangat kuat ketika seseorang tahu bahwa kematian sudah dekat. Takut mati bukanlah sesuatu yang memalukan, jadi mengapa menyembunyikannya? Xiao Chen berkata dengan acuh tak acuh, sudah kubilang, bertahan hidup atau tidaknya tergantung pada tindakanmu selanjutnya. Setelah mengatakan itu, Xiao Chen tidak tinggal lebih lama lagi dan meninggalkan dunia batin. Dari dunia luar, Duan Lengshan datang untuk melapor. Yang mulia, bahan-bahan lain yang Anda minta. Melihat Duan Lengshan ragu-ragu untuk berbicara, dengan ekspresi bersalah dan panik, Xiao Chen segera mengerti apa yang sedang terjadi dan bertanya, tidak dapat menemukannya. Sumber daya negara Ye terlalu langka. Material yang diinginkan yang mulia sangat langka. Aku. Duan Lengshan berkeringat dingin.
Xiao Chen membantu negara Ye menyelesaikan krisis besar tersebut, tetapi dia merasa bersalah karena tidak dapat mengumpulkan ramuan obat yang dimintanya. Jangan gugup. Sudah kubilang, berusahalah semaksimal mungkin untuk menemukannya. Xiao Chen kehilangan kata-kata tentang reaksi Duan Lengshan. Sepertinya dia tidak dapat menemukan bahan-bahannya dan akan menghancurkan negara Ye dengan marah. Bahan-bahan yang diinginkan Xiao Chen adalah, di satu sisi, untuk menyempurnakan pil hematopoietik Hunyuan, dan di sisi lain, bahan biji untuk membentuk formasi dan memperluas dunia batin. Teratai hijau kekacauan mungkin dapat membantu dengan bahan obat berbasis tanaman, tetapi tidak dapat membantu dengan bahan mineral. Yang mulia, hanya karena negara Ye tidak memiliki materi semacam itu, bukan berarti tempat lain tidak memilikinya. Duan Lengshan tiba-tiba berkata, Anda bisa pergi dan melihat keluarga kerajaan di sekitar sini. Misalnya, klan Xing adalah keluarga kerajaan paling berkuasa di dekat negara Ye dan memiliki sumber daya yang melimpah. Memang, ini ide yang bagus. Mata Xiao Chen berbinar dan dia bergumam pada dirinya sendiri, mereka seharusnya tidak pergi jauh. Begitu dia selesai berbicara, Xiao Chen menghilang ke dalam istana. Di atas langit berbintang di alam dewa, satu tim yang terdiri dari 100 orang tengah melintasi galaksi, dengan tujuan kembali ke klan Xing. Sungguh malang. Aku datang ke sini dan tidak mendapatkan apa-apa, bahkan kehilangan orang kuat seperti He Hai dengan percuma. Xing Zhan jelas-jelas sangat kesal dan tidak senang sepanjang jalan. Tuan muda, sepertinya ada yang tidak beres. Mu Gang tak dapat menahan diri untuk berkata setelah ragu-ragu cukup lama. Ada apa? Tanya Xing Zhan. Pangeran yang kutemui di istana bukan Jiang Feng dari klan berbulu. Kenapa Jiang Feng yang lain tiba-tiba muncul dan mengacaukan segalanya? Tanya Mu Gang. Bukan Jiang Feng. Xing Zhan merenung setelah mendengar ini, maksudmu ada pangeran lain di Ye? Dua pangeran. Seharusnya begitu. Aneh. Xing Zhan merenung, memikirkan sesuatu dengan serius. Apa yang aneh? Tiba-tiba, sebuah suara dingin diucapkan, mengejutkan Xing Zhan, Mu Gang dan yang lainnya. Kemudian, sesosok muncul di atas galaksi di depan, menghalangi jalan klan Xing. Mu Gang awalnya waspada, tetapi setelah melihat sosok lengkapnya, dia tiba-tiba berkata dengan ketakutan, Tuan muda, itu dia, itu dia. Bab 1142. Tenang saja, seperti apa bentuknya? Xing Zhan memarahi Mu Gang. Bagaimanapun, dia adalah Raja Dewa. Sungguh memalukan baginya untuk panik saat menghadapi masalah. Tidak, Tuan muda, dia adalah pangeran dari negara Ye, dan aku terluka di tangannya. Kata Mu Gang dengan ngeri. Apa? Mendengar ini, ekspresi Xing Zhan langsung berubah, dan dia menatap Xiao Chen yang berdiri di pusat galaksi dengan tak percaya. Xiao Chen terlihat lebih muda darinya dan tidak terlalu menindas. Mungkinkah dia putra kaisar yang setara dengan Jiang Feng? Namun, tidak ada alasan bagi Mu Gang untuk mengakui kesalahannya. Yang bisa dikatakan hanyalah bahwa seseorang tidak bisa menilai seseorang dari penampilannya. Ekspresi wajah Xing Zhan berfluktuasi cukup lama sebelum dia melangkah maju dan membungkuk pada Xiao Chen, sambil berkata, Sobat, bolehkah aku bertanya mengapa kau menghentikan kami? Tidak perlu terlalu sopan. Setelah dua pertempuran, kita seharusnya dianggap musuh. Kata Xiao Chen ringan. Musuh. Ketika Xing Zhan mendengar ini, ekspresinya tiba-tiba berubah. Kalau dia masih tidak sadar kalau Xiao Chen punya niat jahat, maka kedudukannya sebagai tuan muda klan Xing akan sia-sia. Kau, apa yang kau lakukan pada Hai Lao? Tanya Mu Gang. Prinsipku teguh. Xiao Chen menatap Mu Gang dan berkata, aku sudah berbaik hati dan membiarkanmu pergi untuk pertama kalinya, tapi kalian sungguh tidak tahu terima kasih dan mengirim He Hai untuk menyusahkanku lagi. Aku pasti tidak akan sopan padamu kalau begitu. Kau membunuh He Hai. Meskipun Xing Zhan sudah siap secara mental, dia tetap tidak bisa menahan diri untuk bertanya. Bukankah sudah jelas? Kata Xiao Chen dengan tenang, jika kau ingin bertemu dengannya, aku bisa mengantarmu. Begitu kata-kata itu diucapkan, suasana di tempat kejadian tiba-tiba menjadi tegang dan suasana hikmat muncul. Lindungi Tuan Muda. Semua jenderal klan Xing bergegas maju, melindungi Xing Zhan di belakang mereka, menatap Xiao Chen dengan pedang terhunus. Bisakah kamu melindunginya? Xiao Chen mencibir dan menggerakkan kakinya. Tubuhnya bagaikan hantu. Dengan latar belakang bintang-bintang di alam semesta, ia tampak semakin tak terduga dan kuat. Dah. Prajurit klan Xing yang berdiri di depan tidak punya waktu untuk bereaksi sama sekali sebelum ditusuk oleh kekuatan tak terlihat dan terbunuh di tempat. Sebuah celah tiba-tiba muncul dalam formasi pertahanan, dan Xiao Chen menyerbu ke samping. Apakah menurutmu akan jauh lebih sulit bagiku untuk membunuhmu daripada menginjak seekor semut? Dalam sekejap, Xiao Chen muncul di hadapan Xing Zhan, menatapnya dengan merendahkan. Kata-kata yang dingin dan main-main itu membuat Xing Zhan merasa seolah-olah sedang ditatap oleh setan, dan punggungnya menjadi dingin. Xing Zhan, sebagai tuan muda klan Xing, juga seorang jenius yang luar biasa. Ia telah melalui banyak pertempuran dan melewati banyak badai. Sesulit apapun situasinya, ia tetap mampu menyusun strategi dan berpikir dengan tenang. Namun, saat itu, mentalnya benar-benar runtuh, dan ia tak bisa lagi tenang. Seluruh tubuhnya dipenuhi ketakutan yang tak terlukiskan. Astaga! Xing Zhan secara naluriah berlutut di tanah dan memohon belas kasihan Xiao Chen.
Seperti yang dikatakan Xiao Chen, bunuh diri tidak akan jauh lebih sulit daripada menginjak semut. Dalam hal bertahan hidup, Xing Zan telah kehilangan harga dirinya tanpa perlu memikirkannya. Selama kamu masih hidup, itu lebih baik dari apapun. Yang mulia, Putra Kaisar, semua kesalahan ini adalah kesalahan saya. Mohon ampuni Tuan Muda. Mugang juga berlutut di tanah dan memohon, wajahnya dipenuhi ketakutan. Dia tahu bahwa jika Xing Zan terbunuh di depannya, dia akan diburu tanpa henti oleh klan Xing dan pasti akan mati. Xiao Chen tidak menunjukkan belas kasihan kepada kedua pengemis itu, dan berkata dengan acuh tak acuh bahwa aku ke klan Xing. Xing Zan tertegun saat mendengar ini, mengira dia salah dengar. Xiao Chen tidak bermaksud membunuhnya, tetapi ingin dia membawanya ke klan Xing. Apa yang sedang dipikirkannya? Meskipun kekuatan Xiao Chen memang mengerikan, klan Xing adalah markas mereka. Xiao Chen datang sendirian, apakah dia benar-benar tidak menganggap serius klan Xing? Apa kau keberatan? Tanya Xiao Chen dingin. Tidak, aku tidak berani. Jika Yang Mulia ingin pergi ke klan Xing, kami pasti akan menyambutmu. Xing Zan tidak peduli apa yang dipikirkan Xiao Chen, asalkan dia menyelamatkan hidupnya terlebih dahulu. Segalanya akan mudah setelah kita kembali ke klan Xing. Kalau begitu, ayo pergi. Kalian berdua saja ikut aku, dan yang lainnya bubar. Xiao Chen pasti tidak puas dengan kecepatan lambat para prajurit klan Xing, yang hanya membuang-buang waktu. Baik, Tuan. Tentu saja, orang-orang dari klan Xing tidak berani menentang. Di alam dewa, meskipun ada puluhan ribu ras, mereka sebenarnya dapat dilihat sebagai dua ras. Para dewa dan manusia. Dewa dan manusia merupakan istilah umum dan mencakup kelompok etnis yang tak terhitung jumlahnya. Para dewa umumnya merujuk pada ras-ras yang terlahir dengan bakat dan kemampuan khusus, seperti klan berbulu, klan malaikat, klan gagak emas, klan surgawi, klan mayat hidup, dan lain-lain. Saya tidak tahu kapan ini dimulai, tetapi umat manusia telah menjadi sinonim dari kerendahan hati dan dipandang rendah oleh para dewa. Dengan kata lain, mendominasi. Di antara 10 klan kekaisaran, tidak ada satupun yang manusia. Yang lebih tragisnya lagi, konflik juga terjadi dalam ras manusia. Banyak orang menganggap lahir sebagai ras manusia adalah suatu hal yang memalukan, dan mencoba segala cara untuk bergabung dengan Protoss, bahkan dengan risiko menjadi budak Protoss. Menurut pandangan mereka, menjadi budak para dewa lebih mulia daripada menjadi manusia. Bagian lain dari ras manusia yang kuat, meskipun tidak menjadi budak para dewa, juga mendirikan faksi mereka sendiri dan mencoba untuk menjadi independen dari ras manusia. Kelompok etnis ini biasanya dinamai langsung dengan nama belakangnya. Misalnya, klan Xing dan klan Chen. Dilihat dari segi jumlah, umat manusia mencakup hampir 70% makhluk di dunia dewa. Akan tetapi, umat manusia tidak bersatu, dan tidak memiliki kekuatan tempur tingkat tinggi untuk mempertahankan benteng, jadi statusnya di dunia dewa rendah. Klan Xing dianggap sebagai eksistensi yang relatif kuat di antara umat manusia dan dapat disebut sebagai keluarga kerajaan. Setidaknya di antara kelompok etnis dekat negara Ye, klan Xing adalah salah satu kekuatan paling kuat. Atas desakan Xiao Chen, Xing Zan dan Mugang mengeluarkan alat sihir terbang mereka dan terbang sekuat tenaga. Setengah bulan kemudian, mereka akhirnya tiba di wilayah klan Xing. Tuan Muda telah kembali. Ketika Xing Zan muncul di wilayah klan Xing, dia langsung ditemukan. Kemudian diikuti dengan sorak-sorai dan sambutan. Bukankah Tuan Muda bilang dia akan pergi setidaknya selama 3 bulan? Kenapa kau kembali begitu cepat? Ya, dan hanya Tuan Muda dan 3 orang lainnya yang sudah kembali. Di mana yang lainnya, dan di mana Hai Lao? Mungkinkah? Banyak orang mulai curiga. Xing Zan pergi karena ramalan Qilin. Namun pasti ada cukup banyak orang yang mengetahui ramalan ini, dan pertarungan pasti akan terjadi jika mereka ingin merebut Qilin. Mungkinkah Tuan Muda itu dikalahkan dan seluruh pasukannya musnah? Suasana hati Xing Zan sedang sangat buruk saat itu. Hidupnya masih di tangan Xiao Chen. Tentu saja, ia tidak punya waktu untuk bersikap sopan. Ia bertanya dengan nada muram, di mana ayahku? Tuan Muda, ketua klan sedang berdiskusi dengan para tetua klan di aula pertemuan. Jawab seorang anggota klan Xing. Baik. Xing Zan mengangguk, lalu menatap Xiao Chen, memaksakan senyum dan berkata, Yang Mulia, saya akan mengantar Anda ke aula pertemuan. Ayo pergi, kata Xiao Chen dengan tenang. Baiklah, silakan ikuti aku. Jawab Xing Zan sambil mengedipkan mata pada Mugang. Mugang mengerti maksudnya dan diam-diam tertinggal di belakang, tidak bersama Xiao Chen dan Xing Zan. Tentu saja Xiao Chen tidak akan gagal menyadari tindakan kecil ini, tetapi dia mengabaikannya. Karena klan Xing telah datang, dia tentu saja tidak takut. Bab 1143. Di dalam aula pertemuan klan Xing, semua orang di klan Xing tampak ketakutan dan waspada. Di aula, Xiao Chen membelakangi semua orang dan tetap diam untuk waktu yang lama tanpa mengucapkan sepatah kata pun. Kebuntuan itu berlangsung lama. Akhirnya, seseorang tak kuasa menahan diri untuk maju dan bertanya dengan hati-hati, Yang Mulia, Anda. Aku memberimu waktu untuk memahami situasi ini. Xiao Chen tiba-tiba menyela pria itu dan berkata, kau bisa memutuskan sendiri apakah akan menjadi musuhku atau memenuhi tuntutanku. Yang Mulia, Anda bercanda. Beraninya kami menjadi musuh Anda. Kata pria itu. Hei punya status tinggi di klan Xingmu, kan?
Dia mati di tanganku. Apa kau tidak merasa tidak puas? Tanya Xiao Chen ringan. He Hai adalah puncak Raja Ilahi, bahkan lebih kuat dari Duan Xinghe. Meskipun berasal dari klan luar, kekuatannya cukup untuk mencapai eselon atas klan Xing. Mustahil bagi klan Xing untuk mengatakan bahwa mereka tidak merasakan sakit setelah kehilangan He Hai. Namun apakah klan Xing berani menimbulkan masalah bagi Xiao Chen? Yang mulia, mohon maafkan saya. He Hai telah menyinggung Yang Mulia dan pantas dihukum mati. Sekalipun Yang Mulia tidak membunuhnya, kami pasti akan menghukumnya. Kata pria itu dengan ketakutan dan kecemasan. Heh. Xiao Chen tersenyum misterius, lalu berbalik dan menatap pria itu, lalu berkata, apakah kamu pemimpin klan Xing? Namaku Xing Hao, dan aku adalah kepala keluarga Xing. Xing Hao, kepala keluarga Xing, menjawab dengan hormat. Baiklah, karena kau begitu tulus, aku tidak akan bertele-tele. Xiao Chen langsung mengeluarkan selembar batu giok dan melemparkannya kepada Xing Hao, sambil berkata, temukan 7 bahan ini dalam waktu 3 bulan, dan dendam antara aku dan klan Xing akan dihapuskan. Jika kau tidak bisa, maka kau harus mempertimbangkan konsekuensinya. Ya, saya pasti akan menemukan semua bahan untuk Yang Mulia. Xing Hao langsung setuju bahkan sebelum dia melihat bahannya. Karena dia merasakan sedikit bahaya dalam nada bicara Xiao Chen. Jika dia tidak dapat menemukan semua materi tersebut, Xiao Chen mungkin akan menghancurkan klan Xing karena marah. Meskipun klan Xing sangat kuat di antara keluarga kerajaan, mereka tidak berdaya melawan klan kekaisaran. Keluarga kekaisaran memiliki dominasi absolut atas ras biasa. Ya, Xiao Chen mengangguk, lalu bertanya dengan tenang, di mana tempat latihan terbaik untuk klan Xingmu? Aku perlu tinggal di sini untuk sementara waktu, menyendiri. Sebenarnya, jika Xiao Chen hanya membutuhkan bahan, dia tidak akan melakukan perjalanan khusus ke klan Xing. Tujuan utamanya datang ke klan Xing adalah untuk mengasingkan diri. Sejauh ini, dia telah mencapai Dao 2 kali, tetapi pada kedua kali itu dia merasa itu tidak sempurna. Pertama kali adalah saat saya bertarung melawan Chen Yuan. Pertarungannya begitu sengit sehingga saya tidak sempat merasakannya dengan saksama. Kali kedua adalah di negara surga melampaui Ye, di mana ia dipengaruhi oleh pedang Pluto. Dia memperoleh beberapa wawasan dari kedua upayanya untuk mencapai Dao, tetapi keduanya tidak sempurna, dan dia selalu merasa ada sesuatu yang hilang. Dengan kata lain, He Dao-nya benar-benar berbeda dengan He Dao yang umum dipahami di dunia dewa. Jadi sekarang, dia perlu melaksanakan He Dao ketiga untuk benar-benar meningkatkan dan mengokohkan kerajaannya. Dia punya firasat bahwa setelah integrasi ini, sesuatu yang tidak biasa akan terjadi padanya. Negara Ye memang terlalu miskin. Bukan hanya sumber dayanya yang langka, tetapi aturan Tao juga lemah. Efek praktik di sana tidak ideal. Namun klan Xing merupakan klan besar yang memenuhi syarat untuk mendirikan klannya sendiri, dan bahkan merupakan klan kerajaan yang paling kuat di bawah klan kekaisaran. Klan yang besar seperti itu harus memiliki fondasi dan sumber dayanya sendiri, serta tempat terbaik untuk berkembang. Inilah alasan utama mengapa Xiao Chen datang ke klan Xing. Meskipun dia bukan putra kaisar yang sebenarnya, dia sudah punya dendam dengan klan Xing. Tidak perlu bersikap sesopan itu kepada klan Xing seperti kepada keluarga Duan. Dia bisa saja langsung mengancam dan menekan mereka. Merupakan suatu kehormatan bagi klan Xing kami bahwa putra kaisar akan bertapa. Kata Xing Hao, kami memiliki puncak di klan Xing kami yang berisi aturan-aturan kuno yang selaras dengan Dao Agung dan sempurna untuk kultivasi. Oh, Xiao Chen sedikit terkejut saat mendengar ini. Pasti ada sedikit berlebihan dalam kata-kata Xing Hao. Jika memang ada gunung ajaib seperti itu, bukan giliran klan Xing untuk mengklaimnya karena pasti sudah direbut oleh klan di sejak lama. Tetapi fakta bahwa Xing Hao berani mengatakan ini menunjukkan bahwa gunung ini memang memiliki beberapa fungsi khusus. Bawa aku melihatnya, kata Xiao Chen. Yang mulia, silakan ikuti saya. Dipimpin oleh Xing Hao dan yang lainnya, Xiao Chen meninggalkan aula konferensi dan berjalan keluar. Yang mulia, lihat. Gunung tertinggi di kejauhan adalah Gunung Wuling. Dulu, klan Xing kami membangun wilayah klan di sini, terutama karena Gunung Wuling. Xing Hao menunjuk ke gunung yang menjulang tinggi dan megah di kejauhan. Memang terlihat mengesankan. Xiao Chen berpikir sejenak, lalu menatap Xing Hao dan bertanya, apakah biasanya banyak orang yang naik ke sana? Tentu saja tidak. Itu tanah suci klan kami. Biasanya tertutup untuk umum. Hanya ketika seorang tetua atau jenius di klan perlu menerobos kemacetan, mereka bisa pergi ke sana untuk retret. Xing Hao berkata demikian, lalu berhenti sejenak dan berkata, jangan khawatir, Yang Mulia, saya tidak akan membiarkan siapapun mengganggu Anda selama retret. Oh, terima kasih banyak. Xiao Chen tersenyum misterius dan terbang langsung menuju Gunung Wuling. Baru setelah Xiao Chen memasuki Gunung Wuling dan sosoknya benar-benar menghilang, orang-orang di sekitar Xing Hao mulai gelisah. Ketua, apakah dia bertindak terlalu jauh? Tanya seorang tetua dengan marah. Ya, dia memang keterlaluan dan sombong. Dia berutang budi pada kita karena telah membunuh tetua klan He Hai, dan sekarang dia datang mengetuk pintu kita, tidak hanya meminta kita membantunya menemukan sesuatu, tetapi juga menduduki Gunung Wuling untuk mengasingkan diri. Kapan klan Xing kita pernah merasa begitu dirugikan? Semua orang mengungkapkan kemarahan dan ketidakpuasannya.
Mendengar ini, Xing Hao mendesah tak berdaya, lagi pula, dia putra kaisar dan mewakili keluarga kekaisaran. Apa yang bisa kita lakukan? Ayah, dia sendirian dan tidak punya pengawal. Menurutku, sebaiknya kita berusaha sekuat tenaga saja. Xing Zhan memberi isyarat sambil menyeka lehernya. Xing Hao terkejut mendengar ini dan berkata dengan nada terkejut, Zaner, bagaimana mungkin kau punya ide seperti itu? Kau ingin membunuh seorang pangeran, apa kau ingin kita dibasmi? Tapi ayah, dia sudah keterlaluan. Dia bahkan ingin membunuhku sebelumnya. Kata Xing Zhan dengan kejam, meskipun dia sangat kuat, dia agak terlalu arogan. Dia tidak tahu bagaimana menahan diri di wilayah kita. Mendengar ini, seorang tetua suku juga berkata dengan suara berat, kita harus bersabar bila perlu, tetapi kita takut dia akan serakah dan menuntut tanpa henti. Sekarang dia hanya ingin kita mencari beberapa bahan dan menggunakan gunung suci untuk bercocok tanam, yang tidak masalah. Tapi bagaimana jika dia terus mempermalukan kita setelah keluar dari pengasingan? Xing Hao merenung cukup lama, lalu akhirnya berkata, mari kita jalani selangkah demi selangkah. Untuk saat ini, kita akan memenuhi persyaratannya. Jika dia benar-benar tidak tahu kapan harus maju atau mundur, maka... Xing Hao tidak mengatakan sisa kata-katanya, tetapi artinya sudah sangat jelas. Tempat ini sungguh aneh. Begitu memasuki Gunung Wuling, Xiao Chen merasakan aura ilahi yang sangat tidak biasa. Bukan berarti energi spiritual Gunung Wuling jauh lebih kaya daripada dunia luar, tetapi kualitasnya berbeda. Seluruh pegunungan Wuling tampaknya membentuk dunianya sendiri, tidak terhubung dengan dunia luar. Pada saat ini, darah Xiao Chen tiba-tiba mengalir deras di tubuhnya, dan kekuatan misterius menyembur keluar dengan dahsyat. Teknik transformasi kekaisaran. Bab 1144. Xiao Chen dapat dengan jelas merasakan bahwa kelainan di tubuhnya berasal dari Huangji Huaxianjue. Dalam keadaan normal, Huangji Huaxianjue berjalan secara otomatis, jadi dia berlatih sepanjang waktu. Ini juga merupakan alasan mengapa kultivasinya pulih begitu cepat ketika dia berada di bumi. Namun operasi normal Huangji Huaxianjue sangat teratur, berirama dan lancar. Pada saat ini, Huangji Huaxianjue tampak terstimulasi, terus-menerus menyerap energi ilahi Gunung Wuling, dan bahkan menyerap aturan sajak tahu Gunung Wuling, dan kemudian memperoleh kekuatan magis. Situasi ini hanya dapat digambarkan sebagai gila dan hampir di luar kendali. Kita harus segera mundur. Xiao Chen samar-samar menyadari bahwa terjadinya situasi ini terkait dengan banyak faktor. Pertama, budidayanya memang telah mencapai titik kemacetan. Kedua, Gunung Wuling memang istimewa, dan kata-kata Xing Hao bukan tanpa dasar. Ketiga, meskipun Huangji Huaxianjue lahir di dunia peri, tampaknya lebih sejalan dengan aturan dunia dewa. Pada saat ini, setelah bersentuhan dengan aturan Dao yang relatif kuat di Gunung Wuling, Huangji Huaxianjue mulai bermutasi. Sejak awal, Xiao Chen tahu bahwa Huangji Huaxianjue tidak sempurna. Kali ini, mungkin bukan hanya transformasinya sendiri, tetapi juga kemungkinan besar transformasi Huangji Huaxianjue. Alam dewa terbagi menjadi 4 bagian, timur, barat, selatan dan utara. Negara Ye hanyalah wilayah kecil di tepi alam ilahi timur. Banyak orang tidak tahu bahwa tempat seperti itu ada di alam ilahi. Dan di alam dewa utara, ada tempat yang terkenal di seluruh alam dewa, yang disebut Laut Terlarang. Pada saat ini, di tepi Laut Terlarang, 2 sosok, satu tua dan satu muda, sedang berjalan-jalan. Karena merupakan Laut Terlarang, maka ini merupakan tempat terlarang yang tidak berani dan tidak dapat dimasuki oleh orang biasa. Namun, kenyataan bahwa lelaki tua dan anak muda ini berani berjalan-jalan santai di sini menunjukkan bahwa status dan kedudukan mereka tidak sederhana. Kakek, apakah ini laut terlarang? Kelihatannya sama saja dengan laut biasa, kan? Gadis itu, yang baru berusia sekitar 13 atau 14 tahun, memegang tangan pria tua yang baik hati di sebelahnya dan memandang ke jalan laut terlarang. Melihat gadis itu, dia mengenakan gaun kaca putih berlengan lebar, wajahnya halus dan kemerahan, seolah diukir dari batu giok putih, tanpa satu pun cacat, seolah-olah dia adalah mahakarya Tuhan yang paling sempurna. Ada banyak hal di dunia ini yang tidak bisa dinilai dengan mata atau intuisi. Pria tua yang baik hati itu tersenyum. Yuruo, tahukah kamu mengapa laut terlarang juga disebut laut aturan? Huangfu Yuruo memiringkan kepalanya dan berpikir sejenak, lalu berkata, apakah karena ada aturan tertentu di laut? Haha, tentu saja tidak sesederhana itu. Pria tua yang baik hati itu tertawa, laut terlarang tidak hanya berisi aturan-aturan tertentu. Lebih tepatnya, itu adalah titik awal dari aturan-aturan dunia dewa. Asal-usul aturan dunia dewa. Mata Huangfu Yuruo berkilat terkejut. Tidak peduli seberapa mudanya dia bisa memahami konsep titik awal aturan dunia dewa. Yah, dalam keadaan normal, laut terlarang memang tampak tidak berbeda dari lautan biasa. Namun, dalam keadaan khusus, laut terlarang akan menghasilkan gerakan-gerakan yang tidak biasa, yang membuat semua orang waspada. Waktu khusus. Huangfu Yuruo bingung. Ya, kalau ada gangguan di laut terlarang, berarti ada sesuatu yang tidak biasa terjadi di alam dewa. Itu pelanggaran aturan, pelanggaran tabu. Pria tua yang baik hati itu tersenyum dan berkata, Yuruo, laut terlarang sudah berguncang sejak kau lahir. Hah? Huangfu Yuruo membuka mulutnya dan bertanya dengan gugup, kakek, apakah aku alien?
Pria tua yang baik hati itu terkejut mendengarnya, lalu tersenyum dan menyentuh kepala Huangfu Yuruo, lalu berkata, Yuruo, kamu memang bukan orang biasa, tapi kamu tidak perlu khawatir. Sebaliknya, kamu seharusnya bangga. Seluruh keluarga Huangfu juga akan bangga padamu. Gempa laut terlarang tidak selalu berarti sesuatu yang buruk telah terjadi. Itu hanya melambangkan lahirnya sesuatu yang melampaui aturan alam dewa. Itu tidak ada hubungannya dengan baik atau buruk. Huangfu Yuruo mengangguk mengerti setelah mendengar ini, lalu bertanya, kalau begitu kakek, selain aku, adakah orang lain yang dapat membuat laut terlarang bergetar? Hal-hal yang dapat menyebabkan laut terlarang bergetar memang langka, tetapi bukan berarti tidak ada. Misalnya, ketika Godcaster pertama alam dewa menggunakan 9 api Netherworld untuk melebur batu hati laut bumi dan esensi kekacauan, ia menempa artefak suci yang tak tertandingi. Saat artefak itu lahir, laut terlarang bergetar. Bisakah senjata juga membuat laut terlarang bergetar? Tanya Huangfu Yuruo penasaran. Tentu saja, secara teori, apapun yang melanggar aturan tertentu dapat menyebabkan laut terlarang bergetar. Kata lelaki tua yang baik hati itu. Bukan hanya senjata, tapi juga ramuan dan teknik yang menantang surga. Begitu ajaib. Tanya Huangfu Yuruo dengan heran. Dunia ini penuh keajaiban, dan segala macam hal luar biasa bisa terjadi. Pria tua yang baik hati itu tersenyum. Yuruo, guncangan laut terlarang akibat kelahiranmu belum pernah terjadi sebelumnya, tapi setidaknya sudah sangat maju. Kau pasti akan membuat keluarga Huangfu semakin jaya di masa depan. Apakah getaran laut terlarang memiliki kekuatan yang berbeda? Tanya Huangfu Yuruo. Tentu saja ada. Tegas lelaki tua yang baik hati itu. Tergantung pada tingkat perlawanan benda itu, efek getaran yang disebabkan oleh laut terlarang berbeda-beda, sama seperti tsunami dan gempa bumi biasa, yang juga memiliki tingkat kekuatan yang berbeda-beda. Jadi begitu. Huangfu Yuruo akhirnya mengerti. Aku kebetulan lewat hari ini, jadi aku membawamu ke sini untuk menemuiku. Hari sudah mulai malam, ayo kita pulang, kalau tidak, ayahmu pasti akan mengkhawatirkanmu. Kata lelaki tua yang baik hati itu. Ya, Huangfu Yuruo mengangguk patuh. Tepat saat keduanya berbalik dan berjalan beberapa mil jauhnya, sesuatu yang tidak terduga terjadi. Ledakan. Getaran dahsyat muncul dari kedalaman laut terlarang. Tiba-tiba langit menjadi gelap, badai mengamuk, dan laut terlarang yang tadinya tenang tiba-tiba bergelora dengan ombak yang dahsyat. Ini. Orang tua yang baik hati itu dan Huangfu Yuruo berbalik pada saat yang sama, melihat ke arah laut terlarang dengan terkejut. Laut terlarang berguncang, menandakan sesuatu yang luar biasa akan terjadi lagi. Ayo kita pergi dan lihat. Orang tua yang baik hati itu membawa Huangfu Yuruo dan kembali ke laut terlarang bersama-sama. Ketika mereka tiba, mereka terkejut dengan pemandangan di hadapan mereka. Ombak setinggi ribuan kaki, menutupi langit dan matahari. Pemandangan yang mengerikan, seolah-olah kiamat telah tiba. Kedua orang itu berdiri di bawah ombak, merasakan betapa kecilnya mereka. Bagaimana ini bisa terjadi? Ini terlalu dibesar-besarkan. Orang tua yang baik hati itu tidak bisa tetap tenang, ekspresinya penuh dengan keterkejutan. Kakek, ada apa? Tanya Huangfu Yuruo. Salah. Seharusnya ini tidak mungkin. Pria tua itu menggelengkan kepalanya berulang kali, seolah tak mengerti. Ketika kau membuat laut terlarang bergetar, kau hanya menimbulkan gelombang setinggi 100 kaki. Huangfu Yuruo langsung mengerti setelah mendengar ini. Ombak yang ditimbulkannya hanya setinggi 100 kaki. Dan pemandangan di depan kita, ombaknya lebih dari 10.000 kaki tingginya. Bab 1145. Perbedaan antara gelombang setinggi 100 kaki dan gelombang setinggi 10.000 kaki bukan sekadar perbedaan 100 kali lipat jumlahnya. Setidaknya, dalam pandangan manusia, ini adalah pemandangan yang sama sekali berbeda, tidak pada level yang sama sekali. Apa yang mungkin menyebabkan hal ini? Huangfu Yuruo menatap kosong ke laut terlarang yang masih mengamuk, bergumam pada dirinya sendiri. Wus wus wus. Beberapa tokoh menyadari adanya pergerakan di laut terlarang dan segera bergegas ke tempat kejadian. Ini. Semua pengunjung terkejut oleh pemandangan laut terlarang dan tampak tak percaya. Bagaimana ini bisa terjadi? Meskipun guncangan laut terlarang menandakan bahwa sesuatu yang luar biasa akan terjadi, hal itu tidak terlalu mengejutkan bagi seseorang yang telah hidup selama bertahun-tahun dan menyaksikan banyak guncangan laut terlarang. Tetapi pemandangan laut terlarang saat ini sungguh luar biasa bagi semua orang yang hadir. Karena, itu terlalu dibesar-besarkan. Ombak besar di laut terlarang merupakan kejadian langka dalam sejarah dunia ilahi. Ini luar biasa. Ini benar-benar peristiwa besar, belum pernah terjadi sebelumnya. Tegas seseorang. Apa yang bisa memicunya? Tanya seseorang. Mungkinkah harta karun yang menantang surga telah muncul di dunia? Aku tidak bisa mengesampingkan kemungkinan ini, tapi harta karun macam apa yang bisa menyebabkan laut terlarang bergetar begitu hebat? Siapapun yang mampu bergegas ke laut terlarang pertama pastilah memiliki status yang luar biasa, tetapi pada saat ini mereka semua tenggelam dalam pikiran, dengan alis berkerut dalam. Hei, ini senior Huangfu. Seseorang memperhatikan lelaki tua baik hati itu dan Huangfu Yuruo lalu terbang menghampiri untuk menyapa mereka. Senior Huangfu, mengapa Anda juga ada di sini? Aku sedang lewat dan membawa Yuruo untuk melihat-lihat. Aku tidak menyangka akan bertemu denganmu. Kata lelaki tua yang baik hati itu sambil mengelus jenggotnya. Putri Yuruo.
Banyak orang berkumpul dan memandang Huang Fu Yuruo dengan ekspresi berbeda. Ada yang terkejut dan iri, ada yang cemburu, dan ada pula yang membenci. Nama Huang Fu Yuruo terkenal di kalangan mereka. 14 tahun yang lalu, saat Huang Fu Yuruo lahir, laut terlarang terguncang, dengan ombak yang mencapai ratusan kaki tingginya, mengguncang alam Dewa Utara. Meskipun masa itu tidak dapat dibandingkan dengan masa ini, namun itu sudah merupakan fenomena yang sangat langka sepanjang sejarah. Sekte Tiandao pernah meramalkan bahwa Huang Fu Yuruo pasti akan membawa kejayaan tertinggi bagi keluarga Huang Fu. Hal ini tidak diragukan lagi menyebabkan kegembiraan di antara kekuatan-kekuatan besar di alam Dewa Utara. Mereka yang berhubungan baik dengan keluarga Huang Fu akan berusaha lebih menjilat mereka. Mereka yang memiliki hubungan buruk dengan keluarga Huang Fu sudah memikirkan cara untuk menyingkirkan Huang Fu Yuruo. Halo, senior. Huang Fu Yuruo memberi hormat kepada semua orang. Haha, Putri Yuruo, kamu sangat sopan. Meskipun semua orang memandang Huang Fu Yuruo beberapa kali lagi, mereka lebih peduli pada laut terlarang. Lalu seseorang bertanya kepada orang tua itu, Senior Huang Fu, tahukah Anda apa yang menyebabkan laut terlarang bergetar? Orang tua itu menggelengkan kepala setelah mendengar ini dan berkata, selama sesuatu yang melanggar aturan muncul di alam dewa, itu akan menyebabkan laut terlarang bergetar. Bagaimana mungkin aku bisa mendeteksi di mana itu terjadi? Benar, gumam seorang pria yang tak terpahami. Kalau cuma gempa biasa, kita cuma akan menganggapnya sebagai tontonan dan menebak-nebak. Tapi gempa ini jelas signifikan, jadi kita harus menganggapnya serius. Ya, aku juga berpikir begitu. Kita harus menemukan akar permasalahannya, kalau tidak, kita tidak akan bisa tidur atau makan. Orang lain setuju. Haha. Semuanya, saat menghadapi hal semacam ini, kalian tetap harus bergantung pada kami, Sekte Tiandao. Begitu ia selesai berbicara, seorang pria terbang dari langit. Sosoknya ramping dan pakaian putihnya berkibar, memperlihatkan posturnya yang anggun dan anggun. Apakah Tuan Wuji dari Sekte Tiandao? Kamu datang tepat waktu. Tuan Wuji, saya dengar Anda bisa mengetahui sejarah dunia dari zaman kuno hingga sekarang. Saya ingin tahu apakah Anda bisa berspekulasi tentang akar penyebab insiden di laut terlarang ini. Sekte Tiandao, kekuatan paling misterius di alam Dewa Utara, mewarisi seni ramalan kuno. Meskipun Sekte Tiandao jarang berinteraksi dengan dunia luar, mereka hanya membuat beberapa ramalan publik. Tetapi tanpa terkecuali, semua hal yang mereka prediksi menjadi kenyataan. Dengan baik, Tuan Wuji melihat pemandangan yang masih mengerikan di laut terlarang dan tampak sedikit malu. Haha, dan Wuji, ngapain repot-repot pura-pura? Kalau kamu nggak bisa, biar aku aja. Tiba-tiba, suara provokatif terdengar, dan sosok lain berpakaian putih terbang dari arah lain dan menghadapi Dan Wuji. Dilihat dari penampilan, pakaian, dan temperamen pria ini, ia 70% mirip dengan Dan Wuji. Jika mereka lebih mirip, orang-orang mungkin mengira mereka saudara kembar. Yu Hengtian. Dan Wuji menatap pendatang baru itu dan mencibir, pengkhianat, kau berani melawanku. Dan Wuji, kau menggunakan cara tercela untuk merebut posisi pemimpin sekte saat itu. Aku pasti akan membalaskan dendammu. Kata Yu Hengtian dengan marah. Lelucon apa ini? Aku sudah mencapai semua ini berkat kemampuanku sendiri. Apa hakmu untuk membalas dendam? Lagi pula, kau sudah dikeluarkan dari Sekte Tiandao. Apa gunanya balas dendam? Kata Dan Wuji dengan nada meremehkan. Di bawah, semua orang tampak bingung. Bagaimana bisa tiba-tiba berubah menjadi persekongkolan di mana saudara-saudara saling bermusuhan dan memperebutkan posisi pemimpin sekte? Kalau kalian berdua mau ribut, pergi saja ke tempat lain. Kita masih membahas hal serius di sini. Tegur seseorang dengan nada tidak puas. Mendengar ini, Yu Hengtian tiba-tiba mencibir pada Dan Wuji dan berkata, Dan Wuji, dengan begitu banyak tokoh penting di sini hari ini, bagaimana kalau kita mengadakan kompetisi? Membandingkan apa? Tanya Dan Wuji. Tentu saja, siapa yang bisa menemukan sumber kekacauan di laut terlarang terlebih dahulu? Kata Yu Hengtian, ini juga yang paling dikhawatirkan semua orang, bukan? Ide bagus. Seseorang langsung menyetujuinya. Kalian berdua sudah bermusuhan selama ribuan tahun. Bagaimana kalau kalian berduel hari ini untuk melihat teknik Tianji siapa yang lebih unggul dan siapa yang bisa menjadi yang pertama menemukan sumber kekacauan di laut terlarang? Yu Hengtian, apa kau serius? Dan Wuji mencibir Yu Hengtian dan berkata, kau ingin bersaing denganku dalam seni rahasia ilahi. Aku hanya bertanya apakah kamu berani? Kata Yu Hengtian dengan tenang. Kenapa tidak? Jika kau bisa mengalahkanku hari ini, aku akan menyerahkan posisi ketua sekte kepadamu. Kata Dan Wuji dengan bangga. Itulah yang kau katakan. Kata Yu Hengtian sambil tersenyum aneh. Saya mengatakannya, dan semua orang di sini dapat bersaksi. Dan Wuji sangat percaya diri dan tampaknya tidak berpikir akan kalah sama sekali. Kemudian, dia melambaikan tangannya, dan sebuah bola cahaya putih bersih jatuh ke tangannya, perlahan-lahan berubah menjadi bentuk buku surgawi. Itulah harta karun paling berharga Sekte Tiandao, Kitab Ramalan. Gumam lelaki tua di samping Huang Fu Yuruo dalam hati. Alasan mengapa Sekte Tiandao mampu meramal berbagai urusan dunia, selain karena kemampuan meramalnya yang luar biasa, juga terkait dengan Kitab Ramalan ini. Dan Wuji, apakah kamu yakin akan menang? Melihat Dan Wuji mengeluarkan kitab nubuat, Yu Hengtian sama sekali tidak takut.
Ia pun mengangkat tangannya, dan sebuah kitab nubuat muncul. Dilihat dari bentuknya, sama persis dengan kitab ramalan di tangan Dan Wuji. Dua kitab nubuat. Semua orang terkejut. Dan Wuji juga menunjukkan ekspresi tidak percaya, menatap tajam buku nubuat di tangan Yu Hengtian dan berkata, apakah kamu sudah menemukan buku terakhir? Haha, aku beruntung. Aku membuat kesepakatan dengan keluarga Chen di alam Dewa Timur dan berhasil mendapatkan kitab surgawi. Yu Hengtian tertawa, sekarang aku akan menunjukkan kepadamu siapa yang benar-benar memenuhi syarat untuk menggantikan posisi pemimpin Sekte Tiandao. Bab 1146. Menurut kitab-kitab kuno Sekte Tiandao, terdapat 3 kitab nubuat di dunia. Sekte Tiandao memperoleh salah satunya, yang diwariskan dari generasi ke generasi dan dikuasai oleh pemimpin sekte. Saat itu, Dan Wuji dan Yu Hengtian bertarung untuk menguasai kitab surgawi, bukan untuk menduduki jabatan pemimpin sekte. Lagi pula, seni rahasia ilahi yang dikembangkan melalui praktik jauh dari sebanding dengan khazanah kitab nubuat yang dapat mengungkapkan jalan surga. Menurut rumor, selalu ada kitab ramalan yang beredar di alam Dewa Timur. Sekte Tiandao telah beberapa kali mencoba pergi ke alam Dewa Timur untuk mengambilnya, tetapi karena kerusuhan sipil dan kurangnya persatuan di antara orang-orang di sekte tersebut, mereka lambat bertindak. Mengenai kitab nubuat terakhir, tidak ada berita tentangnya selama jutaan tahun dan tidak seorang pun tahu di mana ia berada. Dan Wuji tidak pernah membayangkan bahwa Yu Hengtian akan menemukan kitab ramalan terakhir secara kebetulan. Ketiga kitab suci tersebut telah muncul di dunia. Di masa depan, ketika ketiga kitab suci tersebut digabungkan menjadi satu, Sekte Tiandao akan kembali ke era kejayaannya. Sebelum dia menyadarinya, darah Dan Wuji mulai mendidih. Tentu saja, itu cerita untuk nanti. Yang harus dia lakukan sekarang adalah mengalahkan Yu Hengtian dan membuat Yu Hengtian menyadari siapa Sekte Tiandao yang ortodoks. Karena kita berdua memiliki kitab nubuat, pertarungan ini adil. Siapapun yang menemukan sumber kerusuhan lebih dulu akan menjadi pemenangnya. Dan Wuji tampak sangat serius saat ini. Pegang yang tak terbatas, lihatlah jalan surga, tantang dunia, dan ungkapkan hukum surga. Saya melihat Dan Wuji menggunakan metode mental otentik Sekte Tiandao dan menuangkan kekuatannya ke dalam kitab nubuat. Dalam sekejap, kitab nubuat tampak beresonansi, berdengung dan memancarkan cahaya putih cemerlang, lalu perlahan melayang ke udara. Di sisi lain, Yu Hengtian tidak mau kalah dan juga menggunakan metode mental Sekte Tiandao. Kerahkan kekuatanmu yang luar biasa, lihatlah jalan surga, balikkan alam semesta, dan hukum surga akan muncul. Wujudnya mirip, tetapi jiwanya berbeda. Teknik Yu Hengtian jelas berbeda dari Dan Wuji, tetapi ia juga bisa mengendalikan kitab nubuat. Wow! Cahaya putih tiba-tiba muncul, seolah-olah jiwa telah terbangun, dan kitab nubuat melayang ke atas, bersinar dengan kecemerlangan yang menakjubkan. Orang lain yang hadir tidak memahami seni ramalan, mereka juga tidak peduli dengan dendam pribadi antara Dan Wuji dan Yu Hengtian. Mereka menatap lekat-lekat kedua orang dan kedua kitab nubuat itu, menunggu hasilnya muncul. Di mana sebenarnya sumber keresahan ini? Tak lama kemudian, setengah jam berlalu. 1 jam berlalu. 3 jam berlalu. Pemandangan mengerikan di laut terlarang tidak menunjukkan tanda-tanda akan mereda, dan tsunami terus bergulung. Akan tetapi, kedua kitab nubuat itu tidak meramalkan apapun dan tetap kosong. Mengapa begitu sulit? Beberapa orang sudah mulai tidak sabar. Benar sekali. Bukankah teknik Tianji Sekte Tiandao sangat kuat? Ditambah dengan 2 kitab nubuat, seharusnya tidak mustahil untuk menyimpulkan informasi apapun, kan? Bersabarlah. Tetua Huangfu memperingatkan semua orang, kalian telah menyaksikan laut terlarang bergetar kali ini, dan getarannya cukup signifikan. Karena itu, sumber getarannya tidak mudah diprediksi. Senior Huangfu benar. Mereka berdua sudah berusaha sebaik mungkin. Semua orang dapat melihat bahwa Dan Wuji dan Yu Hengtian tidak pernah malas dari awal hingga sekarang, dan telah menanamkan kekuatan ke dalam kitab nubuat, sehingga mengakibatkan fakta bahwa mereka sekarang menunjukkan tanda-tanda kelelahan dan kelemahan. Jika hal ini terus berlanjut, sumber kerusuhan tidak akan ditemukan dan keduanya akan hancur. Aku sudah bekerja keras untuk menemukan kitab nubuat terakhir. Bagaimana mungkin aku kalah darinya? Yu Hengtian menggertakkan giginya dan bertahan. Dia tahu bahwa kesempatan ini sulit diraih, dan apakah dia bisa menghapus rasa malu di masa lalu bergantung pada saat ini. Jadi, dia tidak boleh kalah. Bagaimana mungkin Dan Wuji ingin kalah dari Yu Hengtian? Dengan begitu banyak orang yang menjadi saksi, jika dia, sebagai pemimpin Sekte Tiandao, kalah dari seseorang yang dikeluarkan dari sekte tersebut, semua yang telah dia bangun dengan kerja keras akan hancur. Dalam sekejap, keduanya tampak telah mencapai kesepahaman diam-diam. Mereka membakar sumber taoisme di tubuh mereka hampir bersamaan dan dengan panik mendesak kitab nubuat. Wow! Di bawah desakan putus asa keduanya, kitab nubuat pun bersinar dengan cahaya yang belum pernah ada sebelumnya. Sinar cahaya misterius itu menerangi laut terlarang dan mengembangkan semua makhluk hidup. Tiba-tiba jejaknya tertangkap, dan gambar pada buku nubuat itu perlahan mulai tampak. Itu muncul. Semua orang merasa gembira sekaligus gugup, menatap kedua kitab nubuat itu dengan saksama. Kedua buku surgawi itu memperlihatkan gambar yang persis sama. Dalam gambar, di suatu tempat gelap yang misterius, sesosok tubuh tengah duduk di tanah, dikelilingi oleh wilayah yang tak terlukiskan. Mengapa saya tidak dapat melihat wajah aslinya?
Semua orang tahu bahwa guru yang menyebabkan kekacauan di Laut Terlarang telah muncul, jadi mereka berusaha semaksimal mungkin mengingat kemunculannya. Namun, gambaran yang ditampilkan dalam kitab nubuat sangat kabur. Hanya sedikit garis luar yang terlihat dalam kegelapan, dan keseluruhan gambar tidak terlihat sama sekali. Itu tidak akan berhasil. Rasanya seperti tidak melihat apapun. Beberapa orang merasa cemas dan ingin mendesak Dan Wuji dan Yu Hengtian untuk berusaha lebih keras. Namun, pada saat ini, sesuatu yang tidak terduga terjadi. Ledakan. Suatu kekuatan tak dikenal menyerang, dan kedua kitab nubuat itu meledak tanpa peringatan, asal-usulnya terpisah. Engah. Engah. Dan Wuji dan Yu Hengtian menderita serangan balik pada saat yang sama, menyemburkan darah dan terlempar keluar. Setelah kitab ramalan Dan Wuji meledak, semua salinan yang tersisa dan kitab ramalan asli jatuh di sampingnya. Tetapi setelah buku ramalan Yu Hengtian meledak, salinan yang tersisa dan buku asli berubah menjadi bola cahaya dan menghilang ke udara. Kitab surga. Yu Hengtian ingin mengejarnya, tetapi lukanya terlalu parah sehingga ia bahkan tidak bisa terbang. Ia hanya bisa menyaksikan kitab surgawi menghilang tanpa daya. Sialan, bagaimana ini bisa terjadi? Kemana kitab suci akan terbang? Yu Hengtian tidak dapat memahaminya, dan meninju tanah, darah dan air mata mengalir keluar. Meskipun ia tidak kalah taruhan dengan Dan Wuji, kitab suci surgawi telah dirampas darinya. Apa yang bisa ia gunakan untuk melawan Dan Wuji di masa depan? Pada akhirnya, dia tetap pecundang. Haha, Yu Hengtian, kitab surgawimu telah hilang. Kurasa sudah kembali ke pemilik aslinya, kan? Meskipun Dan Wuji juga terluka parah, ia merasakan kegembiraan yang tak terlukiskan saat melihat ekspresi Yu Hengtian yang kalah. Ia tertawa terbahak-bahak dan berkata, kau benar-benar bodoh. Kau bahkan tidak tahu cara mengatasi masalah ketika kau mencuri kitab surgawi. Bagaimana kau bisa tenang sementara pemilik aslinya masih hidup? Mustahil. Keluarga Chen sudah jelas-jelas mengatakan kepadaku bahwa pemilik asli kitab surgawi telah dibunuh oleh mereka. Apa mereka berbohong kepadaku? Kata Yu Hengtian dengan marah. Kalian berdua sebaiknya berhenti berdebat. Apa arti adegan di kitab suci? Di mana sumber getaran laut terlarang? Tanya seseorang. Mendengar ini, Dan Wuji menggelengkan kepalanya dan berkata, kedua kitab nubuat itu tidak dapat mendeteksi kebenaran. Pihak yang satunya terlalu aneh. Aku khawatir dia adalah anomali yang tak dapat ditoleransi oleh langit dan bumi. Sebuah anomali yang tidak dapat ditoleransi oleh langit dan bumi. Semua orang terkejut ketika mendengar ini. Tak seorang pun akan gagal memahami bobot kalimat ini. Pada saat ini, di kedalaman laut terlarang, gelombang guncangan baru muncul dan melanda dunia. Yaitu, semua orang di tempat kejadian terkejut dan melihat ke arah itu. Pada saat ini, ombak besar tampak mulai tenang kembali, dan kekuatan dari kedalaman laut terlarang berubah menjadi seberkas cahaya yang melesat ke langit, dan akhirnya mewujudkan 8 karakter besar di langit. Murid lelaki tua Huangfu mengecil, dan dia menatap 8 kata besar di langit dan membacanya dengan gemetar. Putra Bencana, hancurkan ke-6 alam. Bab 1147. Klan Xing tinggal di Gunung Wuling. Xiao Chen duduk dengan mata tertutup, menyerap hakikat langit, bumi, matahari, dan bulan, serta memahami hukum-hukum agung dunia ilahi. Dalam sekejap mata, 6 bulan telah berlalu. Selama periode ini, ia tampaknya merasakan suatu kekuatan sedang mengawasinya, tetapi kemudian kekuatan itu menghilang. Namun dia mengabaikannya dan tenggelam dalam keadaan yang menakjubkan itu. Inilah ketiga kalinya dia memperoleh Dao, dan ini juga akan menjadi kali terakhir dan paling sempurna baginya. Pada saat ini, dunia spiritual telah terbentuk dalam pikiran Xiao Chen, yang merupakan manifestasi dari kesadaran spiritualnya yang tumbuh hingga ekstrim. Secara bertahap, hubungan yang indah terbentuk antara dunia spiritual dan alam semesta luar, dan ada kecenderungan bagi keduanya untuk menyatu, tetapi tampaknya masih ada satu langkah yang hilang. Langkah yang paling kritis. Tiba-tiba, Xiao Chen tampak memahami sesuatu, dan pikirannya menjadi sejernih cermin. Di dunia spiritual, proyeksi dirinya muncul, waktu seakan berhenti, dan segalanya sunyi. Tiba-tiba, proyeksi itu membuka matanya, dan waktu dan segalanya mulai bergerak. Jalan pedang, bab terakhir pedang surgawi, pedang tak berujung di alam semesta. Niat pedang tiba-tiba mengembun, dan dengan lambaian tangannya, itu menjadi seni pedang pamungkas dan pedang surgawi pamungkas. Dengan ayunan pedang, tekanan pedang yang mengerikan membelah celah di dunia spiritual, menghubungkannya dengan alam semesta luar. Ledakan. Suara ledakan keras mengguncang seluruh klan Xing, semua orang terkejut dan panik. Apa yang telah terjadi? Bagaimana bisa terjadi guncangan yang begitu mengerikan? Sepertinya itu berasal dari Gunung Wuling. Gunung Wuling, mungkinkah? Tidak salah lagi, Putra Kaisar akan segera keluar dari pengasingannya. Setelah 6 bulan mengasingkan diri, Putra Kaisar tampaknya telah memperoleh banyak hal. Aura dan tekanan ini terlalu kuat. Semua orang dari klan Xing keluar, melihat ke arah Gunung Wuling dan berbicara di antara mereka. Xing Hao, Xing Zhan, Mo Gang dan lainnya juga hadir. Awalnya mereka semua memiliki beberapa pikiran kecil, tetapi setelah merasakan tekanan ini, mereka semua menghilangkannya. Kita tidak bisa menjadi musuh Putra Kaisar. Jangankan kekuatan di belakangnya, bahkan kekuatan pribadinya pun kita khawatir tidak bisa kita tekan. Kata Xing Hao,
Lalu bertanya pada Mugang, Mugang, sudahkah kau menemukan materi yang diinginkan Putra Kaisar? Hampir semuanya telah ditemukan. Jawab Mugang. Bagus. Xing Hao menghela napas lega. Itu tidak cukup. Merobek retakan itu dengan satu pedang, menghubungkan dunia spiritual dengan dunia luar, merupakan langkah yang belum pernah terjadi sebelumnya. Tetapi Xiao Chen menyadari bahwa ini baru permulaan. Terhubung itu tidak ada apa-apanya, integrasi sejatilah yang membuatnya sempurna. Dengan pedang tapi tanpa hati, pedang kehilangan jati dirinya. Dengan hati tapi tanpa pedang, pedang kehilangan ketajamannya. Dengan pedang dan hati, kau mencapai puncak. Tanpa hati dan tanpa diri, kau tak terkalahkan. Tiba-tiba, niat pedang memudar, Xiao Chen memasuki makna pedang yang mendalam, dan melakukan gerakan pedang yang menakjubkan. Pedang itu seperti cahaya mengambang yang menghancurkan kehampaan. Potong saja dengan satu pedang, maka langit dan bumi akan hancur. Mendesis. Sebuah retakan muncul lagi di dunia spiritual, membuatnya lebih selaras dengan dunia luar. Jalan sitar, suara fuksi yang ilahi. Kyudo, hancurkan anak panah itu. Dengan menggunakan sitar sebagai busur, dan menggabungkan sitar dan busur, panah-panah nada musik tiba-tiba menembus langit dan bumi, mengguncang kehampaan. Pada saat ini, di bawah dorongan yang kuat, dunia spiritual dan alam semesta secara bertahap mulai menyatu dan secara bertahap menjadi sempurna. Namun, Xiao Chen tidak berhenti. Dia terus menggunakan keterampilan khususnya dan terus melampiaskan kekuatannya. Setiap kali dia menggunakannya, auranya akan sedikit melemah. Itu bukan sekadar menguras kekuatan fisiknya, seolah-olah bagian dari kemampuannya itu telah terputus darinya. Jelaslah, Xiao Chen tidak hanya selaras dengan Dao. Pada saat yang sama, dia juga memotong Dao. Ketika menyatu dengan Dao, dan pada saat yang sama memisahkan diri dari Dao, dua proses yang sepenuhnya saling eksklusif terjadi hampir di waktu yang bersamaan. Mungkin bahkan Xiao Chen sendiri tidak tahu apa yang dia lakukan. Dia hanya mengikuti perasaannya dan melakukan apa yang dia inginkan. Sekalipun kekuatanku habis, aku tak akan mundur. Buddha Dharma mengampuni semua makhluk hidup tanpa bentuk. Jalan iblis akan menghancurkan dunia. Xiao Chen terus melakukan sihir, menciptakan kembali keterampilan uniknya sebagai Buddha dan iblis. Buddhisme dan iblis, dua kekuatan yang sangat saling eksklusif, digunakan secara bersamaan. Awalnya mereka tidak cocok, tetapi dalam pengucilan yang sengit ini, muncul kekuatan yang bahkan lebih mengerikan. Setan jahat dapat membuktikan Sang Buddha dengan satu pikiran. Xiao Chen secara paksa menggabungkan kekuatan sesat. Namun tak lama kemudian kekuatan itu lenyap dari dirinya dan diputus olehnya tanpa penyesalan apapun. Segera setelah itu, Xiao Chen memperlihatkan metode jalan ilahi, jalan hantu, jalan alkimia, jalan jimat, jalan pembentukan, jalan medis, jalan seni bela diri, dan seterusnya satu persatu. Di tempat ini, di mana dunia spiritual dan dunia kosmik menyatu, setiap kemampuan digunakan secara ekstrim dan berkembang dengan kecemerlangan paling ekstrim. Namun pada akhirnya, Xiao Chen tidak menyesal dan membunuh mereka satu persatu. Hukum sebab akibat. Sebagai jurus terakhir, Xiao Chen menggunakan kekuatan magis kausal yang paling misterius. Waktu dan ruang seketika terputus, dunia spiritual dan dunia Tao berada dalam kekacauan total, dan semua aturan hancur. Memotong. Xiao Chen masih tidak memiliki keterikatan, dan memotong dirinya sendiri dengan pedang, memutus kekuatan magis sebab dan akibat. Pada saat ini, semua kemampuan Xiao Chen menghilang, dan semua kemampuannya terputus olehnya. Dia telah benar-benar menjadi orang biasa. Gemuruh. Pada saat ini, dua dunia yang menyatu secara kacau mulai bergetar hebat. Sebuah totem misterius perlahan terbang keluar dari tubuh Xiao Chen. Totem itu seperti Tai Chi, seperti dunia yang lengkap, dengan langit dan bumi, yin dan yang, dan 5 elemen, yang mencakup segalanya. Teknik transformasi kekaisaran. Xiao Chen bergumam pada dirinya sendiri. Dia tahu bahwa totem ini adalah perwujudan Huangji Huaxianjue. Ini juga pertama kalinya dia melihat Huangji Huaxianjue seperti ini. Bisakah sekumpulan keterampilan diubah menjadi entitas fisik? Jika aku menceritakannya pada orang lain, tak seorang pun akan percaya. Namun, bagi Xiao Chen, ini sangat nyata. Karena kita akan membunuh Dao, kita harus melakukannya dengan tuntas. Kau juga harus dibunuh. Xiao Chen tidak menyesal dan menebas totem itu dengan pukulan yang kejam. Bang! Totem itu hancur berkeping-keping, tetapi tidak lenyap seperti kemampuan lainnya. Malahan, ada substansi baru di dalamnya yang terlepas dari belenggunya. Wow! Aurora bersinar, menerangi langit, dan 5 karakter besar jatuh di atas langit, seni penciptaan Hongmeng. Seni penciptaan Hongmeng, apakah ini nama seni transformasi kekaisaran yang telah berevolusi? Xiao Chen menatap 5 kata di langit dan merasa tersentuh. Faktanya, dia tahu dari awal bahwa kali ini bukan hanya tentang penggabungannya dengan Dao dan membunuh Dao, tetapi juga transformasi Huangji Huaxianjue. Bang! 5 kata di langit itu tiba-tiba hancur dan berubah menjadi bintang jatuh. Ada kekuatan yang familiar dalam cahaya bintang. Kendo, Dao pedang, Dao sitar, Kyudo, Shinto, Oni-sama, Buddhisme, dan Devilisme. Kemampuan-kemampuan yang sebelumnya terputus olehnya, kini menyerbu ke dalam tubuh Xiao Chen bersama dengan cahaya bintang. Kekuatan Xiao Chen terus pulih dan kemampuannya kembali. Bersihkan ampasnya, dapatkan kembali apa yang hilang, dan terlahir kembali dari abu.
Xiao Chen memperoleh kemampuan baru, wawasan baru, dan wilayah baru. Pada saat yang sama, dunia spiritualnya dan alam semesta Tao benar-benar dan sepenuhnya terintegrasi bersama, yang berarti bahwa ia telah berhasil menyatu dengan Tao. Ia yakin bahwa He Dao yang disebutkan orang-orang di alam dewa hanyalah omong kosong belaka. Keharmonisan sejati dengan Tao seharusnya seperti dia, di mana seseorang menyatu dengan aturan-aturan Tao, dan alam semesta hancur tetapi saya abadi. Akhirnya berakhir. Di Gunung Wuling, Xiao Chen membuka matanya. Baik He Dao maupun Zhan Dao dilakukan di dunia spiritualnya, tetapi melihat pemandangan yang hancur di sekelilingnya, dia tahu bahwa tanpa sadar dia juga telah memengaruhi dunia luar. Bab 1148. Xiao Chen melompat turun dari Gunung Wuling. Setelah melihat situasi Klan Xing saat ini, ia menyadari bahwa itu tidak sesederhana memengaruhi dunia luar. Karena di luar, semuanya diam. Waktu membeku, dan semua anggota Klan Xing berdiri diam, memandang ke arah Gunung Wuling dengan ekspresi ketakutan, keterkejutan, atau fanatisme. Bahkan burung-burung di langit pun melayang di udara, tetapi mereka tidak jatuh dari langit. Kesadaran Xiao Chen menyelimuti area itu dan dia berkata sambil berpikir, dalam radius 10.000 mil, semua waktu telah berhenti. Tidak diragukan lagi bahwa ketika dia menggabungkan Dao dan memotong Dao, serangan yang dipancarkan di dunia spiritual memengaruhi dunia luar, menyebabkan waktu menjadi mandek. Dan bukan hanya waktu akan berhenti, semua kenangan orang-orang tentangnya akan hilang. Sama seperti ketika dia membalikkan waktu, kembali ke era kuno, menggunakan kekuatan sebab akibat untuk mengubah sebab dan akibat, lalu kembali ke waktu dan ruang nyata, ingatan semua orang lenyap sepenuhnya. Inilah ciri kekuatan supranatural sebab akibat, sekaligus merupakan salah satu bentuk perlindungan yang diberikan oleh hukum Tao. Aku ingin tahu apakah mereka telah menemukan semua bahan yang diperlukan. Pikiran Xiao Chen bergerak, dan dia muncul tepat di depan Xing Hao, Xing Zhan dan Mugang. Dia memindai dengan indera spiritualnya dan menemukan bahwa Mugang membawa sebuah tas penyimpanan, yang berisi material-material yang dia butuhkan. Karena kamu sudah melakukan tugasmu dengan tekun, aku tidak akan mempersulitmu. Xiao Chen menyambar tas penyimpanan itu dan terbang menjauh. Dia tahu bahwa Klan Xing memiliki motif tersembunyi sejak awal, setidaknya Xing Zhan dan Mugang tidak memiliki niat baik. Tetapi mungkin tekanan yang ditimbulkannya saat menyatu dengan Dao terlalu kuat, sehingga mereka mengurungkan niat tersebut. Ada aura kuat dalam Klan Xing, yang telah mencapai tingkat He Dao. Tetapi keselarasan dengan Tao seperti ini jelas tidak sebanding dengannya. Sekarang dia dapat menghancurkan Klan Xing hanya dengan jentikan tangannya. Namun, kali ini dia berhasil menyatu dengan Dao, dan juga menemukan semua bahan untuk mengonsolidasikan dunia batinnya, yang mana itu setara dengan berbuat baik pada Klan Xing, dan keduanya saling mengimbangi. Sekitar 1/4 jam setelah Xiao Chen pergi, waktu dan ruang dalam Klan Xing akhirnya kembali normal, dan semuanya mulai berfungsi. Apa yang terjadi? Kenapa aku di sini? Xing Hao adalah orang pertama yang bereaksi, tampak bingung. Ketika dia melihat semua orang suku berdiri di luar dengan ekspresi bingung di wajah mereka, dia menjadi semakin bingung. Zaner, kapan kamu kembali? Xing Hao menatap Xing Zhan dan berkata, bukankah kamu pergi ke negara bagian Ye? Ya, saya di negara bagian Ye. Kapan saya kembali? Xing Zhan tampak bingung dan menatap Mugang di sampingnya, lalu bertanya, Mugang, kapan kita kembali? Aku tidak tahu. Mugang memeras otaknya untuk waktu yang lama, tetapi dia tidak tahu bagaimana cara kembali ke Klan Xing. Semua kenangan tentang Xiao Chen lenyap, dan sekeras apapun mereka mencari, mereka tidak dapat menemukan jejaknya. Xiao Chen kembali ke negara Ye dan langsung mencari Duan Xinghe. Yang mulia, Anda sudah kembali. Duan Xinghe sangat gembira melihat Xiao Chen. Xiao Chen menghilang selama 6 bulan, dan dia mengira Xiao Chen telah meninggalkan negara Ye. Bagaimanapun, Xiao Chen adalah putra seorang kaisar, dan kerajaan Ye yang kecil hanya akan menjadi tempat persinggahan sementara. Mustahil baginya untuk tinggal di sini selamanya. Yah, tidak ada yang terjadi di negara Ye dalam beberapa bulan terakhir, kan? Tanya Xiao Chen. 3 bulan yang lalu, beberapa pasukan tak dikenal datang ke perbatasan negara Ye, tapi kemudian mereka mundur satu demi satu. Tebak Duan Xinghe, kurasa mereka mendengar tentang putra Kaisar Jiang Feng, jadi mereka tidak berani menyerang negara Ye. 3 bulan lalu, menurut ramalan, Qilin muncul di dunia. Namun Qilin telah ditemukan oleh Xiao Chen, jadi ramalan itu tentu saja tidak berlaku. Pasukan berikutnya, setelah mendengar bahwa Jiang Feng, pangeran suku Yui, terlibat dengan kerajaan Ye, tentu saja tidak mau mengambil risiko memasuki kerajaan Ye lagi, jadi mereka mundur satu demi satu. Baiklah, aku senang kamu baik-baik saja. Xiao Chen mengangguk. Yang mulia, bukankah Anda meninggalkan negara Ye dalam 6 bulan terakhir? Tanya Duan Xinghe, Nona Yan sering datang menjenguk Anda, tetapi selalu pulang dengan kecewa. Dia harus menempuh jalannya sendiri. Jika dia datang lagi nanti, katakan padanya bahwa aku telah meninggalkan negara Ye dan pergi ke tempat yang lebih makmur. Xiao Chen berkata pada Duan Xinghe. Bukan berarti Xiao Chen tidak berperasaan, tapi dia sudah memberikan semua yang seharusnya dia berikan kepada Yan Zihan. Dia harus menghadapi sisa jalan sendirian. Jika kemauannya benar-benar cukup kuat dan dia dapat mengharumkan nama di dunia suci di masa depan, cepat atau lambat mereka berdua pasti akan dapat bertemu lagi.
Lagi pula, Xiao Chen datang ke alam dewa dan tidak berniat menjalani rutinitas dengan cara yang membosankan. Jalannya pasti penuh gejolak. Ini, aku mengerti. Duan Xinghe setuju. Dia mungkin bisa menebak apa yang dipikirkan Xiao Chen. Oh, ya, aku punya sesuatu untuk ditanyakan padamu. Xiao Chen tiba-tiba teringat, menatap Duan Xinghe, dan bertanya, apa asal-usul Duan Yueling? Duan Xinghe terkejut ketika mendengar ini, dan bertanya dengan heran, Yang Mulia telah melihatnya. Yang ku tahu, dia jelas bukan dari keluarga Duanmu. Kata Xiao Chen, fisiknya sangat istimewa, fisik yang belum pernah kulihat sebelumnya. Sayangnya, aku hanya punya sedikit pemahaman tentang kisah hidup Yueling. Duan Xinghe menghela napas, ayahnya menitipkannya kepadaku, tapi aku tidak bisa menemukan ayahnya sekarang. Apa sebenarnya situasinya? Tanya Xiao Chen. Itu terjadi lebih dari 100 tahun yang lalu. Kenang Duan Xinghe. Malam itu, seorang guru misterius menyelinap ke istana kerajaan Ye dan menitipkan Yueling yang baru lahir kepadaku. Aku tidak mengenalnya, dan aku tidak tahu apa yang sedang terjadi. Dia jelas sedang terburu-buru dan tidak punya waktu untuk menjelaskan. Dia hanya menyuruhku menemuinya di Villa Wuyue di Alam Dewa Timur 18 tahun lagi. Setelah mendengar ini, Xiao Chen menggabungkannya dengan apa yang dikatakan Duan Yueling dan secara kasar memahami keseluruhan cerita. Kamu pergi ke Wuyue Villa, tetapi tidak menemukan ayah Duan Yueling. Tidak. Duan Xinghe mendesah, saat aku ke sana, Villa Wuyue sudah hancur. Menurut orang-orang di sekitar, Villa Wuyue tiba-tiba runtuh suatu malam beberapa tahun yang lalu, dan ratusan orang di villa itu lenyap. Sepertinya semuanya sangat rumit. Xiao Chen menggelengkan kepalanya. Dia hanya bertanya sambil lalu, tanpa ada niat untuk menyelidiki masalah tersebut, dan tentu saja dia tidak akan mencampuri urusan orang lain. Ayahnya pasti dalam masalah. Usahakan agar dia tetap tinggal di negara bagian Ye di masa depan. Mungkin berbahaya kalau dia keluar. Kata Xiao Chen. Ya, aku juga berpikir begitu. Kata Duan Xinghe. Baiklah. Aku ada urusan dan mungkin tidak akan datang ke negara bagian Ye lagi. Jika Yan Zihan menemui kesulitan, tolong bantu dia. Kata Xiao Chen. Tentu saja. Duan Xinghe setuju. Xiao Chen merasa tidak ada alasan untuk tinggal di negara Ye, jadi dia pergi. Ketika sampai di tempat sepi, Xiao Chen memasuki dunia batin. Dalam 6 bulan, dunia batin mengalami perubahan dahsyat di bawah nutrisi nafas kehidupan dari Chaos Green Lotus. Xiao Chen ragu sejenak, bertanya-tanya apakah dia datang ke tempat yang salah. Meskipun masih jauh dari dunia yang benar-benar lengkap, sebuah oasis yang cukup besar telah terbentuk pada awalnya, dengan segala macam kehidupan. Bab 1149. Di dalam oasis, segala macam bunga eksotis, tanaman, dan buah-buahan ajaib tumbuh subur. Rusa, kelinci, monyet. Segala macam hewan hidup riang dan harmonis, bagaikan surga. Xiao Chen menyapu indera spiritualnya dan menangkap 3 sosok yang dikenalnya. Ling Xiaozhu, Jasmine dan Kilin kecil. 2 orang dan seekor binatang buas itu jelas hidup dengan sangat nyaman di sana. Mereka sesekali bermain kejar-kejaran, berbaring di halaman untuk beristirahat saat lelah, menggoda kelinci, dan memetik buah-buahan spiritual untuk dimakan saat haus. Tentu saja, sesekali Anda dapat melihat mereka berlatih dengan serius. Namun, kultivasi Jasmine disegel oleh Xiao Chen, jadi dia hanya bisa membimbing Ling Xiaozhu dalam kultivasinya. Aku tidak menyangka Chaos Azure Lotus begitu kuat. Xiao Chen merasa takjub. Jika dia diizinkan untuk menghancurkan dan membunuh, dia dapat dengan mudah menghancurkan dunia yang abadi dan membunuh banyak sekali kehidupan. Tetapi sangat sulit baginya untuk menciptakan kehidupan dari ketiadaan. Mendeguk. Pada saat ini, Kilin kecil tiba-tiba merasakan sesuatu, berguling dari rumput, dan menatap Xiao Chen di udara. Xiao Chen tahu bahwa ia telah menemukannya, jadi ia bergerak dan muncul di depan Kilin kecil dan kedua wanita itu. Gurgel-gurgel. Kilin kecil memeluk paha Xiao Chen dan mengusapnya dengan penuh kasih sayang. Xiao Chen, apakah kamu takut dengan pemandangan di sini? Kata Ling Xiaozhu sambil tersenyum. Wah, ini memang agak sulit dipercaya. Kata Xiao Chen. Ya, teratai hijau itu sungguh menakjubkan. Ia bisa menciptakan segala macam kehidupan. Kata Ling Xiaozhu, segala sesuatu di sini diciptakan olehnya. Apa asal-usul King Lian? Tanya Jasmine tiba-tiba. Aku juga tidak tahu. Aku tidak sengaja menemukan benih di celah ruang waktu, dan aku memeliharanya selama 100.000 tahun di kolam roh kekacauan keluarga Xuan Yuan. Kata Xiao Chen, mungkin belum sepenuhnya terbentuk. Masih berkembang. Sungguh mengerikan. Aku berani bertaruh tidak ada harta yang lebih kuat dari ini di alam dewa. Seru Jasmine. Dia mengagumi kekuatan Chaos Green Lotus dan keberuntungan Xiao Chen. Bahkan jika orang biasa bertemu dengan Chaos Green Lotus, mereka mungkin tidak akan mampu menaklukkannya. Beberapa hal ditakdirkan hanya milik orang-orang kuat. Kita kesampingkan dulu masalah teratai biru kekacauan. Aku di sini untuk menemuimu. Kata Xiao Chen kepada Jasmine. Jasmine terkejut ketika mendengar ini dan bertanya, apakah kamu akan pergi ke keluarga Chen? Ya, jawab Xiao Chen tegas, bawa aku ke keluarga Chen. Masalah ini harus diselesaikan. Menurut informasi yang tersedia saat ini, negeri peri itu diperdagangkan kepada keluarga Chen sebagai sebidang tanah.
Dengan kata lain, keluarga Chen memegang akta tanah, dunia peri dan memegang jalur kehidupan dunia peri. Tidak peduli apapun, Xiao Chen harus pergi ke keluarga Chen untuk mengambil kembali akta tanah, dunia peri dan tidak membiarkan keluarga Chen terus menganiaya dunia peri. Jasmine tidak langsung menanggapi Xiao Chen, tetapi terus menatap Xiao Chen, tampak ragu-ragu. Apa yang sedang kamu lihat? Tanya Xiao Chen. Ingat apa yang kukatakan sebelumnya. Jasmine berkata, Chen Yuan bukanlah orang terkuat di keluarga Chen. Keluarga Chen juga memiliki seorang ahli raja ilahi tingkat puncak. Setelah bertahun-tahun, dia mungkin sudah mencapai tingkat Hedao. Ditambah lagi para guru lain dari keluarga Chen. Xiao Chen langsung mengerti setelah mendengar ini. Jasmine mungkin masih sulit menerima kenyataan bahwa Chen Yuan mati di tangannya. Lagi pula, bagi Jasmine, dia hanya orang dari negeri peri tingkat rendah, dan tidak peduli seberapa besar kemajuan yang dicapainya, pada akhirnya kemajuan itu akan terbatas. Raja Dewa telah berhasil mendapatkan pijakan di dunia para dewa. Kamu tidak perlu khawatir tentang pertarungan, kamu hanya perlu memimpin jalan. Kata Xiao Chen ringan. Baiklah, karena kamu begitu percaya diri, aku akan membawamu ke sana. Dalam perjalanan, Xiao Chen menanyakan beberapa pertanyaan lagi tentang keluarga Chen. Namun, Jasmine bukan anggota keluarga Chen. Ia hanyalah bawahan yang direkrut oleh Chen Yuan. Ia hanya beberapa kali mengikuti Chen Yuan ke keluarga Chen, jadi informasi yang ia ketahui hanyalah sebatas permukaan. Di bawah kendali Xiao Chen, Silver Moon Shuttle sangat cepat, tetapi masih membutuhkan waktu setengah tahun untuk mencapai wilayah keluarga Chen. Meskipun keluarga Chen tidak seterpencil kerajaan Ye, mereka tidak berada di pusat alam Dewa Timur. Sebaliknya, mereka telah membuka wilayahnya sendiri di luar alam semesta. Di daerah ini, keluarga Chen setara dengan kerajaan, dan orang luar tidak diizinkan masuk. Ketika Xiao Chen tiba di luar keluarga Chen, dia dihentikan oleh penjaga. Berhenti, siapa kamu dan apa yang kamu lakukan di sini, di wilayah Chen? Kedua penjaga tersebut telah mencapai tahap kedua alam Daoxuan, setara dengan Yan Zihan yang belum mencapai terobosan. Kekuatan mereka bisa dikatakan sangat lemah. Lagi pula, kalau bicara serius, keluarga Chen hanyalah keluarga kerajaan yang sebanding dengan keluarga Xing, dan bahkan dapat dikatakan sedikit lebih rendah daripada keluarga Xing. Di mata Jasmine, keluarga Chen mungkin sangat kuat, tetapi di mata Xiao Chen saat ini, mereka benar-benar tidak layak mendapat perhatian. Saya Jasmine, kamu seharusnya melihat saya. Kata Jasmine sambil melemparkan sebuah token. Karena dia membiarkan Jasmine memimpin jalan, Xiao Chen secara alami memulihkan kultivasi Jasmine untuk sementara. Keduanya mengambil token itu, membaliknya, dan melihat tulisan Chen di belakangnya. Mereka kembali menatap Jasmine dengan saksama dan bertanya dengan ragu, apakah kamu benar-benar Jasmine? Jasmine menggunakan tubuh Bu Yunyan, bukan penampilan aslinya, jadi keduanya pun bingung. Tentu saja aku. Mungkinkah tokennya palsu? Tanya Jasmine dingin. Wah, ini tidak mungkin salah. Keduanya saling memandang dan mengangguk. Tidak ada yang perlu dikejutkan ketika penampilan mereka berubah. Mereka bisa mengubah penampilan mereka hanya dengan satu pikiran. Namun, token ini disempurnakan secara pribadi oleh Patriark Chen Yuan, dan hanya dapat dikaitkan dengan satu orang dan tidak dapat dipalsukan. Memikirkan hal ini, mereka berdua menjadi jauh lebih sopan. Mereka tahu bahwa Jasmine adalah utusan Patriark Chen Yuan dan sering mengikuti Patriark Chen Yuan. Meskipun Jasmine berasal dari keluarga lain, mereka tidak berani menyinggung perasaannya. Baiklah, aku datang ke keluarga Chen untuk melakukan sesuatu, tolong izinkan aku masuk. Kata Jasmine. Baiklah, Nona Jasmine, silakan masuk. Mereka berdua tidak lagi ragu dan membiarkan Jasmine dan Xiao Chen masuk. Setelah memastikan identitas Jasmine, mereka bahkan tidak meragukan Xiao Chen sedikitpun. Di dunia dewa, keluarga kerajaan telah diwariskan setidaknya selama ratusan ribu tahun, sehingga keluarga Chen tampak seperti negara kecil dengan populasi padat. Sepertinya tidak ada seorang pun di keluarga Chen yang tahu bahwa Chen Yuan sudah meninggal. Xiao Chen bertanya pada Jasmine. Tentu saja. Kata Jasmine, hanya anggota inti keluarga Chen yang tahu apa yang sedang dilakukan Chen Yuan. Bahkan aku dan 7 Raja Langit pun awalnya tidak menyadari rencana Chen Yuan. Dia terlalu berhati-hati dan tidak akan mengungkapkan kekurangan apapun sampai ambisinya tercapai. Dia juga tidak akan mempercayai siapapun, termasuk rakyatnya sendiri. Kelihatannya masuk akal. Xiao Chen mengangguk, lalu langsung melepaskan indera spiritualnya, menyelimuti seluruh klan Chen. Dia ingin langsung menemukan kultivator terkuat dari klan Chen, memutus simpul Gordian, dan menangani masalah ini sesegera mungkin. Hai, Nona Jasmine, sudah lama kita tidak bertemu. Apa kabar? Tiba-tiba terdengar suara yang tidak senonoh. Xiao Chen dan Jasmine melihat ke arah suara itu dan melihat seorang pria berpakaian biru mendekat. Di belakang pria berbaju biru itu ada 2 penjaga yang sebelumnya. Setelah melihat pria berbaju biru, ekspresi Jasmine tiba-tiba berubah, dan tanpa sadar dia memanggil, Chen Shaozong. Bab 1150. Kamu benar-benar Jasmine, iya. Meskipun penampilanmu sudah banyak berubah, kamu jelas lebih cantik dari sebelumnya. Chen Shaozong menatap Jasmine dengan tatapan agresif. Di masa lalu, ketika Patriark Chen Yuan membawa Jasmine ke keluarga Chen, dia telah melihat Jasmine beberapa kali dan memiliki kesan yang baik terhadapnya. Sayangnya,
dia memohon kepada Patriark Chen Yuan untuk memberinya Jasmine, tetapi Patriark Chen Yuan menolaknya, yang membuatnya sangat tidak senang. Di matanya, Jasmine hanyalah seorang petani biasa yang tumbuh tanpa ayah atau ibu dan hanya bisa bertahan hidup dengan mengandalkan keluarga Chen. Ia tak berbeda dengan seorang budak. Dia adalah keturunan langsung dari keluarga Chen dan menginginkan seorang budak, tetapi dia ditolak lagi dan lagi, yang benar-benar membuatnya kesal. Chen Shaozong, aku datang ke keluarga Chen hari ini untuk urusan penting, tolong jangan membuat masalah. Jasmine jelas sangat muak terhadap Chen Shaozong, bahkan merasa sedikit takut. Bagaimana mungkin dia tidak tahu apa yang dipikirkan Chen Shaozong? Kalau ada hal penting, bilang saja. Kata Chen Shaozong sambil tersenyum nakal. Bukankah aku yang punya keputusan akhir tentang apa yang terjadi dengan keluarga Chen? Apa kau pikir statusmu lebih tinggi dari dewa leluhur? Tanya Jasmine dingin. Leluhur tua, tentu saja aku menghormatimu, tapi kau. Chen Shaozong tersenyum, mengulurkan tangan untuk menyentuh wajah Jasmine sambil menyeringai nakal. Setelah melihat lebih dekat, aku menyadari kau memang jauh lebih cantik dari sebelumnya. Auramu telah berubah. Melihat hal itu, Jasmine secara naluri ingin menghindar ke belakang. Namun, pada saat ini, tertawa. Energi pedang muncul entah dari mana tanpa peringatan apapun, membawa serta tangan yang terputus dan cipratan darah. Chen Shaozong tertegun selama 3 detik penuh sebelum bereaksi. Tangannya yang terulur membeku di udara, seluruh telapak tangannya terpotong oleh energi pedang, dan darah mengalir kemana-mana. Ah! Jeritan pembantaian babi keluar dari mulut Chen Shaozong, dan ekspresinya hampir berubah karena rasa sakit yang hebat. Namun, Chen Shaozong, bagaimanapun juga, sudah berada di tahap ketiga Dao Zhen, dan ia segera kembali tenang. Namun, ia menatap Xiao Chen yang berada di samping Jasmine dengan tatapan geram. Meskipun dia tidak melihat bagaimana Xiao Chen bergerak, siapa lagi yang berani menyerangnya kecuali Xiao Chen. Tanganmu yang kotor pantas menyentuhnya. Xiao Chen menatap Chen Shaozong dengan dingin dan berteriak, pergi. Lancang. Kedua penjaga di belakang Chen Shaozong terkejut dan marah. Merekalah yang membiarkan Xiao Chen masuk. Sekarang mereka telah memotong tangan Chen Shaozong, mereka pasti akan dihukum. Dalam kemarahan, keduanya menggunakan senjata ajaib mereka untuk menekan Xiao Chen dan menebus kesalahan mereka. Pada saat yang sama, Chen Shaozong juga mempersembahkan sebilah pedang ajaib. Pedang itu dikelilingi cahaya neon warna-warni dan dapat memicu guntur ilahi 9 langit, dengan kekuatan tak terbatas. Aku membunuhmu. Chen Shaozong meraung ganas, mengayunkan pedang ajaibnya, dan menebas Xiao Chen. Bertindak gegabah. Melihat Chen Shaozong tidak hanya tidak pergi tetapi terus menyerangnya, Xiao Chen tentu saja tidak menunjukkan belas kasihan. Pedang tak terlihat. Tanpa bergerak, ia hanya sedikit memiringkan tubuhnya dan melangkah ringan. Tiba-tiba, domain tak kasat mata itu menghilang dan berubah menjadi energi pedang tak kasat mata. Engah, engah, engah. Sebelum Chen Shaozong dan kedua pengawalnya sempat bereaksi, mereka berlumuran darah dan terbunuh oleh pedang. Adapun pedang dewa yang dikorbankan Chen Shaozong dan senjata ajaib yang dikorbankan kedua penjaga, keduanya sama sekali tidak berguna. Mereka dikalahkan oleh domain Xiao Chen dan jatuh ke tanah seperti besi tua. Xiao Chen, kamu. Jasmine menatap Xiao Chen dalam keadaan linglung. Ada apa? Tanya Xiao Chen tenang, ini hanya membunuh beberapa orang. Apa menurutmu kunjungan ke keluarga Chen ini bisa menyelesaikan masalah tanpa pertumpahan darah? Bukan itu maksudku. Jasmine menggelengkan kepalanya dan berkata dengan penuh rasa terima kasih atas apa yang baru saja terjadi. Kau bicara soal Chen Shaozong. Xiao Chen berkata dengan acuh tak acuh, jangan salah paham, kau sedang menggunakan tubuh Bu Yunyan sekarang. Aku hanya tidak ingin tangan kotor orang lain menodainya. Nanti, meskipun aku benar-benar tidak membunuhmu, kau tidak bisa terus menggunakan tubuhnya. Benarkah begitu? Hal ini seharusnya sudah diduga dan dianggap biasa saja, tetapi entah mengapa Jasmine merasa sangat tidak nyaman saat mendengarnya. Faktanya, dia selalu tahu bahwa Chen Yuan menolak permintaan Chen Shaozong dan tidak memberikannya kepada Chen Shaozong sebagai hadiah, bukan karena Chen Yuan sangat menghargainya, tetapi karena dia sedang menguji Tai Sang Wang Qinglu untuk Chen Yuan saat itu. Jika dia gagal dalam kultivasinya, Chen Yuan mungkin akan melemparkannya ke Chen Shaozong seperti sampah. Chen Shaozong pastinya tidak menyukainya, dia hanya memperlakukannya sebagai komoditas yang tidak bisa didapatkannya. Orang-orang seperti Chen Shaozong, semakin mereka tidak bisa mendapatkan sesuatu, semakin tidak nyaman perasaan mereka dan mereka akan mencoba segala cara yang mungkin untuk mendapatkannya. Namun begitu ia mendapatkannya, ia mungkin kehilangan kebaruannya dan membuangnya seperti sandal jerami. Oleh karena itu, nasibnya sangat tragis dan dia tidak dapat mengendalikannya. Agar dapat bertahan hidup, dia harus melakukan segala cara yang ekstrim dan mempraktikkan catatan tertinggi kelupaan secara gila-gilaan, memaksa dirinya untuk memutus semua emosi dan cinta. Di dunia peri, dia berpura-pura menjadi orang yang tinggi, berkuasa, dan acuh tak acuh terhadap dunia manusia, tetapi jauh di lubuk hatinya, dia hanya berharap agar Chen Yuan, yang mengendalikan hidupnya, dapat menunjukkan sedikit belas kasihan dan tidak meninggalkannya. Saat mendengar berita meninggalnya Chen Yuan dari Xiao Chen, dia tidak tahu apakah harus senang atau sedih. Beruntungnya, Chen Yuan yang dibencinya dan ditakutinya akhirnya meninggal. Sayangnya,
Dia jatuh ke tangan musuhnya, Xiao Chen, dan terus menjalani kehidupan yang tidak sukarela dan seperti budak. Mungkin, akan lebih buruk daripada mengikuti Chen Yuan. Tidak seorang pun akan mengerti betapa kata-kata Xiao Chen menyentuhnya ketika Chen Shaozong menindasnya. Apakah tanganmu yang kotor layak menyentuhnya? Untuk sesaat, Jasmine mengganti kata, dia, yang disebutkan Xiao Chen menjadi dirinya sendiri, dan sebuah perasaan yang belum pernah ia alami sebelumnya muncul dalam hatinya. Perasaan terlindungi dan perasaan sangat damai. Tetapi dia segera menyadari bahwa Xiao Chen merujuk pada Bu Yunyan, bukan dirinya. Aku mengerti. Aku tidak akan menempati tubuhnya selamanya. Kata Jasmine sedih. Xiao Chen menatap Jasmine cukup lama sebelum tiba-tiba berkata, bukankah kau sudah mengolah catatan tertinggi kelupaan? Kenapa kau masih begitu sentimental? Aku juga tidak tahu. Jasmine menggelengkan kepalanya. Mungkin sejak awal, aku memang ditakdirkan untuk tidak bisa melepaskan hal-hal tertentu, ditakdirkan untuk tidak pernah mencapai Dao Agung. Untuk mengejar Dao yang agung, seseorang tidak harus meninggalkan semua perasaan dan cinta. Xiao Chen mencibir, malahan, justru sebaliknya. Di mataku, catatan tertinggi kelupaan hanyalah jalan yang tidak lazim. Jalan itu mungkin bisa mencapai kesuksesan cepat dan memungkinkan seseorang membuat kemajuan pesat dalam waktu singkat, tetapi dalam jangka panjang, jalan itu pada akhirnya akan lebih buruk. Sayangnya, aku bertemu orang berdarah dingin dan egois seperti Chen Yuan, bukan kamu. Jasmine menggelengkan kepalanya lagi. Xiao Chen melirik Jasmine dan berkata, baiklah, sekarang bukan saatnya bagimu untuk meratapi hidupmu. Ayo kita cari pemimpin klan Chen. Aku tidak tahu di mana pemimpin suku Chen. Kata Jasmine, tidak apa-apa. Kita tidak butuh kamu untuk memimpin jalan sekarang. Seseorang pasti akan menuntun kita kepadanya, atau dia sendiri yang akan datang. Faktanya adalah seperti yang dikatakan Xiao Chen. Meskipun Chen Shaozong bukanlah patriark muda klan Chen, ia memiliki garis keturunan langsung klan Chen dan memiliki status yang luar biasa. Banyak orang dari klan Chen di sekitar sudah dalam kekacauan ketika mereka melihat Chen Shaozong terbunuh. Saat Xiao Chen dan Jasmine melangkah beberapa langkah ke depan, anggota klan Chen melarikan diri dengan panik, takut mereka tidak akan dapat melarikan diri. Bersambung.